satukan jiwa raga dalam alam ilahi dipegang janji-janji dan simbol peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi ke-13 ini kita akan membahas tentang gambar septic tank. Kenapa ini menjadi penting kita bahas? Karena selama ini masyarakat kita rata-rata masih kurang peduli bagaimana cara pembuangan limbah rumah tangga yang benar. Karena itu, dalam kesempatan ini menjadi penting untuk kita bahas. Oke, kita mulai pembahasannya. Apa saja hal-hal penting yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, yang harus kita desain, dan seperti apa desain yang benar. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah tentang gambar septic tank konvensional. Oke, ini pertama-tama saya tampilkan contoh gambar septic tank konvensional, ya. Nah, apa itu septic tank? Septic tank itu adalah merupakan prasarana wajib dalam setiap bangunan yang berfungsi untuk menampung limbah rumah tangga. Ya. Septic tank yang baik harus didesain sedemikian rupa agar tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu, septic tank harus terdiri dari beberapa fungsi. Ya, fungsi pertama dalam membuat desain septic tank ini harus berfungsi, ada ruang yang berfungsi sebagai penghancur. Yang kedua, harus ada ruang yang berfungsi sebagai penampung. Yang ketiga, harus ada ruang sebagai fungsi penyaring. Kemudian yang keempat, harus ada ruang yang berfungsi sebagai resapan dan juga buangan. Oke. Ini dicontohkan dalam gambar ini, gambar denah. Ya. Gambar denah ini pertama-tama ini saya jelaskan, ini adalah gambar pipa PVC. Pipa PVC ini adalah dari kamar mandi. Ya. Disinilah ruang inilah, ya, ruang inilah yang disebut dengan ruang penghancur. Kemudian dari ruang penghancur ini, ya, setelah hancur kemudian akan mengalir ke ruang yang kedua. Ruang kedua ini yang kita sebut dengan ruang penampung. Nah, dari ruang penampung kemudian kita alirkan ke ruang yang kecil ini, yaitu ruang nyaring sekaligus ruang resapan. Kemudian ruang yang ketiga ini, yang kecil ini, di sini alirkan ke ruang sini yang berfungsi ini sebagai ruang resapan juga. Dan apabila terjadi penuh maka ini akan dibuang. Buang kemana? Yaitu saluran primer atau pada umumnya ini ke got. Ya. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar septic tank konvensional. Ya. Nah, kalau kita buatkan dalam gambar potongan dari gambar denah ini, maka inilah pipa PVC inilah yang pipa PVC berasal dari kamar mandi. Disinilah yang disebut dengan ruang penghancur. Kenapa ruang penghancur? Karena di sini benda-benda padat di sini akan digelontorkan dengan air yang kemudian akan menjadi hancur, kemudian akan mengalir ke ruang penampungan ini. Ruang penampungan di sini di atas dilengkapi dengan pipa maintenance itu untuk penyedotan apabila terjadi penuh. Ya. Namun dengan pengalaman saya selama ini, semenjak tahun 2007 saya menerapkan membuat ini konvensional seperti ini sampai sekarang belum pernah penuh. Ya. Masuk di gedung-gedung tinggi di Sukabumi, masuk di Nusa Penida juga menggunakan sistem seperti ini dan belum pernah penuh sampai sekarang. Nah, dari sini akan masuk, ini contoh gambarannya. Sebetulnya ini masuknya adalah ke ruang resapan, ruang penyaring ini. Dari ruang penyaring ini di bawah dikasih pipa pembuang ke area pembuangan. Jadi di sini boleh meresap
apabila penuh juga bisa kita alirkan ke saluran sekunder. Nah, ini gambarannya. Secara garis besar gambarannya septic tank konvensional yang benar adalah seperti itu. Nah, ini menjadi catatan penting ya, kenapa saya menyampaikan materi ini seperti awal saya sampaikan, bahwa di kita ternyata masih banyak masyarakat yang membuang limbah sembarangan. Ada yang langsung dialurkan ke sungai, ada juga yang langsung ke solokan-solokan, dan ini akan mencemari lingkungan gitu ya. Karena apa? Karena di bawah kemungkinan air itu akan difungsikan oleh masyarakat lain, akan difungsikan sebagai apa, maka ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, apalagi di sini para mahasiswa sekalian, sebagai akademis, sebagai orang teknik, tentu ini harus mampu mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya tentang treatment limbah rumah tangga gitu ya. Nah, karena air-air yang akan dibuang oleh kita itu kita harus treatment, harus kita saring supaya bersih kembali gitu ya, agar tidak mencemari lingkungan. Karena pada umumnya masyarakat di kita kan akan memanfaatkan air tanah, sumur, air bersih, kita memanfaatkan juga air tanah. Nah, bagaimana kalau kita tidak jaga air tanah itu ya? Nah, contohnya cara menjaganya diantaranya adalah dengan hal-hal seperti ini, agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian agar air yang kita gunakan, baik kita konsumsi atau kita gunakan untuk mandi, cuci dan lain sebagainya, tidak terkontaminasi. Oke, ini menjadi sangat penting gitu ya. Oke, ini secara detail diterangkan gitu ya. Ini yang dimaksud, ini adalah PPC saluran dari kloset ini ya. Kemudian yang nomor 1 ini adalah ruang penghancur ini. Jadi di sini kenapa ini penghancur? Karena ini akan digelontor oleh air dan akan terjadi penghancuran gitu ya. Kemudian dari ruang penghancur ini dialirkan ke ruang penampung. Ini boleh 2, boleh 3, boleh 4 ya, pengaliran dari penghancur ke ruang penampung. Di ruang penampung di sini dilengkapi pipa saluran penyedot atau maintenance gitu ya. Nah, ini ruang 2 ini adalah ruang penghancur, kemudian ruang 3 ini adalah ruang penyaring. Ya, ini detailnya adalah ini ruang penyaring, ruang 4 adalah ruang pembuang, dan ini ruang 4 detailnya ya. Nah, ruang 1 dan ruang 2 di bawahnya harus dikasih perkerasan agar apa? Agar air yang berada di sini tidak terjadi penyerapan ke dalam tanah. Jadi harus kita upayakan bahwa air yang menyerap ke dalam tanah itu harus melalui penyaringan terlebih dahulu. Jangan secara langsung begitu saja langsung diserap, langsung resap ke dalam tanah. Karena air dalam tanah itu akan kita fungsikan kembali. Sumur-sumur kita itu menggunakan memanfaatkan air tanah. Maka air yang harus dimasukkan ke dalam tanah oleh kita harus hasil treatment. Nah, cara mentreatmentnya adalah seperti ini. Nanti kita jelaskan yang lebih detail tentang treatment. Nah, ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya di sini, ruang 1 sebagai ruang penghancur dan ruang 2 sebagai ruang penampung. Ini di bawahnya ini harus diberikan kekerasan agar tidak meresap ke dalam tanah. Ya. Karena kalau septic tank ini kan kita tentu harus menggali ya, seberapa besar galiannya. Nah, contoh seperti gambar yang saya buat di sini ya. Di sini di lubang penghancur, ruang penghancur di sini ini cukup 1,10 meter atau dengan tutup betonnya menjadi 1,20 meter, ditambah kekerasan beton di bawah kurang lebih 10 sampai dengan 12 cm. Ini berarti kedalaman ruang penghancur di sini bisa sekitar 1,30 meter ya. Yang kemudian kedalaman galian ruang penampung di sini termasuk galian untuk kekerasan beton lantainya ini berkisar 160 sampai 170 cm atau 1,70 m gitu ya. Kemudian
Lubang ketiga dan keempat sebagai penyaring dan penghancur ini dengan kedalaman 170. Ya. Nah, ini sebetulnya panjangnya juga tidak, ini variatif. Ini ideal 2,90 m total panjang gitu ya. Dengan 2 meter juga cukup, misalkan ini ruang penghancur cukup 50 cm, misalkan ruang penampung 75 cm, kemudian ini masing-masing 50-50, berarti ini hanya membutuhkan tempat 1 meter 75 cm. Dengan 1 meter 75 cm saja, ya, dengan konsep seperti ini pada umumnya pengalaman saya ini tidak mengalami penuh gitu ya, dengan syarat sistem pemipaan kita benar. Contoh ini ada pipa penyaluran dari ruang penampung ke ruang treatment, ke ruang penyaring, kemudian ada pipa pembuangan. Nah, ini poin pentingnya di sini, pipa pembuangan harus lebih rendah dari pipa saluran antara ruang penampung ke ruang treatment atau ruang penyaring. Oke ya. Nah, ini secara jelas ya contoh gambar denahnya. Di sini dicontohkan panjangnya 1,90 m, lebarnya 1 meter. Namun ini kondisional, bisa saja panjangnya kurang dari ini, kondisional tergantung keberadaan lokasi gitu ya. Pada umumnya kalau perumahan ini biasanya ada di area taman depan gitu ya, atau juga bisa saja di taman belakang, atau saja ini di carport di garasi gitu ya. Nah, ini bisa saja seperti ini ukurannya, atau mungkin cuma 2 meter. 2 meter mungkin di sini cukup dengan yang ini cukup 1 meter misalkan, kemudian yang ini 1 meter, ini 50 cm, ini 50 cm, jadi 2 meter ya. Mungkin yang ideal adalah seperti ini. Kemudian ini adalah gambar detail potongannya ya, gambar detail potongan, dan dalam mata kuliah ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bagaimana membuat gambar ini, bagaimana membuat gambar potongan. Contoh, ini gambar denahnya ini AA, kemudian ini ada garis putus-putus, ini merupakan tanda garis potong gitu ya. Kemudian ini BB, ini garis putus-putus, ini juga merupakan tanda garis potong. Sehingga selanjutnya kita perlu membuatkan gambar potongan AA dan potongan BB. Nah, ini adalah gambar potongan AA gitu ya, yang itu yang dari sini ke sini. Maka dibuatkan gambar potongannya seperti ini. Nah, kenapa ini yang ini adalah merupakan lubang yang keempat yang ada di dalam potongan ini, bukan lubang yang ketiga. Ya, kalau kita lihat gambar denah ini, yang 3 ini, yang 4 ini kita lihat garis potongnya ada di sini. Maka gambar potongan ini di lubang ke-4. Oke. Nah, kemudian yang saya ingin perdetail selanjutnya adalah ini rekan-rekan sekalian, tentu dengan ukuran-ukuran yang sudah ada ini di sini sudah bisa memberikan penjelasan. Ya, ini tadi yang sangat penting, antara saluran antara ruang penampung ke ruang treatment atau ke ruang penyaring. Ini ruang pipa pembuang ke saluran primer atau ke gor gitu ya, ini harus lebih rendah dari pipa pembuangan atau pipa penyaluran dari ruang penampung ke ruang treatment. Ini harus lebih rendah. Kenapa? Kalau ini sejajar dengan ruang pipa saluran penampung, maka bisa terjadi mantap. Ini penuh ya, penuh, kemudian ini tidak mengalir. Tapi kalau ini berada di bawah saluran dari ruang tampung ke ruang treatment, maka ini tidak akan penuh. Ya. Jika penuh, ini akan mengalir, terbuang keluar gitu ya. Ini air yang terbuang keluar dengan konsep seperti ini sudah melalui penyaringan, sudah tidak berbau gitu ya. Ini sudah tidak berbau lagi, jadi sudah jernih, air yang keluar nanti yang dibuang ke batu itu sudah jernih dan
sudah tidak berbau. Apa? Karena sudah melalui treatment. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan treatmentnya di sini penyaringannya harus seperti apa, ya. Oke, oh ini gambarnya nggak terlihat ya. Mungkin saya perbesar terlebih dahulu gambar detailnya agar terlihat. Nah, oke. Ini saya bahas ini tentang treatment ya. Kalau kita lihat gambar denah ini, berarti kita akan bahas area ini. Area ini gambar detailnya adalah ini. Nah, ini yang catatan saya tadi ini, lubang ini adalah lubang atau PVC ini adalah PVC saluran dari ruang tampung ke ruang treatment. Dan ini harus lebih tinggi dari PVC pembuang gitu ya. Ini yang akan dibuang apabila ini penuh sampai ke sini air, maka ini akan terbuang. Ini akan kita buang ke saluran sekunder atau ke got gitu ya. Ini bisa kita buang ke got. Nah, inilah cara penyaringannya gitu ya. Nah, prosesnya adalah ini air akan mengalir dari ruang penampung ke ruang penyaring di sini. Ini akan disaring. Apabila septic tank ini berada di dataran tinggi atau kedalaman air tanahnya dalam, nah ini biasanya akan langsung meresap ke dalam tanah tanpa sampai harus penuh seperti sini ya, tanpa harus kita buang ke saluran sekunder. Tapi di daerah-daerah yang kandungan air tanahnya sangat dangkal ya, ini biasanya akan terjadi penuh. Justru air dari bawah, dari dalam tanah ini justru akan yang naik ke ruang-ruang ini. Oleh karena itu perlu dikasih saluran pembuangan ke sekunder atau ke got. Jadi ketika penuh ini akan tetap mengalir ke got ya. Maka septic tank ini tidak akan penuh ya, septic tank ini tidak akan penuh. Nah, kemudian bagaimana proses treatmentnya? Proses treatmentnya adalah terdiri dari beberapa lapis gitu ya. Lapisan yang paling bawah ini yang bagus, kita menggunakan batu-batu besar yang berupa atau menggunakan batu apung ya, batu apung. Lapisan paling bawah batu-batu besar menggunakan batu apung, kemudian setelah batu besar menggunakan batu apung, atasnya menggunakan ijuk, ya, dilapis ijuk kurang lebih antara 5 sampai 10 cm ketebalan ijuk. Kemudian setelah ijuk dikasih arang, ya, arang juga sama antara 5 sampai dengan 10 cm kurang lebih ketebalannya. Setelah arang kasih ijuk lagi, ijuk juga sama kurang lebih sekitar 5 sampai 10 cm. Kemudian di atasnya lagi ini diberikan kerikil atau pasir gitu ya. Ini contoh di sini ini saya berikan kerikil gitu ya. Nah, setelah kerikil bagusnya pakai ijuk lagi, kemudian belum kerikil bagusnya setelah arang itu pasir ya, setelah pasir kerikil, kerikil ijuk lagi, setelah ijuk kemudian batu besar lagi di atasnya. Ini bisa menggunakan batu kali biasa ini ya. Ini fungsinya batu besar di atas ini agar apabila ada dorongan dari bawah atau air ini penuh, ini penyaring ini tidak terapung terbawa oleh air, maka di atas harus diberikan berat menggunakan batu-batu besar ya. Nah, ini adalah caranya. Setelah ditreatment ke sini, maka air yang di sini yang meresap ke dalam tanah ini sudah menjadi bersih. Nah, di sini menggunakan arang itu untuk menetralisir bautnya ya. Atau apabila daya resap tanahnya di sini kecil karena kandungan air dalam tanahnya sangat dangkal, ini akan mengalir ke ruang pembuang yang kedua. Di sini sudah tidak bisa meresap misalkan, maka ini akan naik. Setelah naik di sini, maka ini kita akan alir ke saluran sekunder. Dari itu
septic tank metode konvensional dengan cara seperti ini tidak akan terjadi penuh. Ini berdasarkan pengalaman, walaupun sebetulnya saya tidak teliti secara langsung, ya. Maksudnya tidak teliti secara langsung itu setelah saya buat, pengalaman saya ini sejak 2000 membuat seperti ini belum jadi penuh. Belum saya pernah bongkar dalamnya seperti apa, karena kalau kita melakukan penelitian ini kita harus buka sebongkar. Betul tidak seperti apa yang kita rencanakan sistemnya gitu ya. Saya memang tidak melakukan itu, akan tetapi faktanya sampai dengan saat ini sistem dengan metode septic tank konvensional dengan seperti ini tidak pernah terjadi penuh, ya. Dan faktanya air yang mengalir ini tidak berbau, ya. Bahkan ada beberapa tempat yang ini setiap hari ini mengalir gitu, mengalir, bahkan tempat mengalirnya itu kadang-kadang di tempat yang orang banyak di situ, orang melihat, tapi orang tidak tahu bahwa air yang mengalir itu sebetulnya adalah pembuangan dari septic tank. Kenapa orang tidak tahu? Karena air yang mengalir itu jernih dan kemudian tidak berbau. Sengaja saya juga tidak menginformasikan ke orang-orang yang berada di situ yang sering melihat itu. Apa? Karena agar mereka tidak merasa jijik bahwa itu adalah pembuangan dari septic tank. Tapi sebetulnya sudah tidak begitu jijik. Kenapa? Karena memang kita sudah lakukan treatment dan sudah jernih dan tidak berbau. Oke. Ini catatan yang saya warna kuning. PC pembuangan ke saluran sekunder atau ke got harus lebih rendah dibanding PC saluran penampung ke penyaring. Nah, ini menjadi catatan. Oke, kemudian selanjutnya karena mata kuliah kita adalah gambar teknis, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat gambar septic tank ini. Ya, nah di sini saya berikan contoh-contoh atau tutorial atau cara-cara melakukan membuat gambar ini. Membuat gambar denah, pertama gunakan tool line atau bisa juga polyline atau rectangle. Caranya seperti ini, kemudian offset, nah ini seperti ini, maka ini akan jadi seperti membuat gambar seperti ini. Oke, itu pembahasan pertama tentang pentingnya membuat treatment, membuat penampungan dan limbah rumah tangga, gitu ya. Kemudian bagaimana cara membuat gambarnya, fungsi-fungsi yang harus ada pada penampungan pembuangan limbah rumah tangga, seperti hal-hal tadi yang telah disampaikan, gitu ya. Ini adalah di video bagian pertama. Kemudian video pembelajaran di bagian kedua di sesi 13 ini kita akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara membuat gambar yang dimaksud, bagaimana cara membuat gambar yang telah diterangkan tadi. Oke, untuk sesi 13 bagian ke-1 saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.